Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sementale. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Dan di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah kalkulus. Pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 7, teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu definisi turunan. Jadi turunan fungsi ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya itu fungsi f menjadi f(x(n) dan nanti memiliki nilainya itu tak beraturan. Yang kedua, aturan dasar turunan. Jadi jika fx sama dengan k, maka fxnx sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka fxnx itu sama dengan 1. Terus aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n atau n epsilon n, maka fxnx sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Berikut turunan fungsi konstan. Jadi fungsi konstan ini adalah fungsi dengan bentuk fx sama dengan n bilangan real. Turunan fungsi konstan menggunakan limit, yaitu fxnx sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Limit n kurang n per h untuk h mendekati 0. Limit 0 untuk h mendekati 0 sama dengan 0. Contoh, di sini turunan fungsi dari fx sama dengan 5. Jadi, setelah dimasukkan rumusnya, kita masukkan limit 5 kurang 5 per h untuk h mendekati 0. Jawabannya itu 0. Yang berikut turunan fungsi identitas. Dia ini dinyatakan sebagai fx sama dengan x yang memiliki turunan fxnx sama dengan 1. Di sini teman-teman bisa lihat, ya selanjutnya itu ada fungsi pangkat. Jadi diketahui fx sama dengan xn dengan n bilangan bulat positif. Turunannya itu adalah 2. Di sini fxnx limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Di sini limit x tambah h kuadrat kurang x kuadrat per h untuk h mendekati 0. Lalu limit x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat kurang x kuadrat per h untuk h mendekati 0. Limit 2xh tambah h kuadrat per h untuk h mendekati 0. Limit 2x tambah h untuk h mendekati 0, hasilnya itu 2x. Di sini ada contohnya. Tentukan fxnx dari fungsi berikut. Yang pertama itu fx sama dengan nx dan fx sama dengan akar x. Penyelesaiannya itu yang A tetap hasilnya 6. Karena di sini nilainya 6x jadi hasilnya 6. Terus yang B, fx sama dengan x pangkat 1/2, x pangkat 1/2. Menjadi fxnx sama dengan 1/2, x pangkat min 1/2, fxnx sama dengan 1/2, x pangkat min 1/2. Hasilnya itu 1/2 akar x, 1/2 akar x. Berikut sifat-sifat turunan fungsi. Yang pertama ini ada kekontinuan dan keberlanjutan. Dia itu jika suatu fungsi f memiliki turunan pada titik A, maka fungsi tersebut harus kontinu pada titik tersebut. Namun jika tidak kontinu, berarti itu tidak menjamin bahwa fungsi tersebut tidak memiliki turunan pada titik tersebut. Yang kedua, turunan kedua dan titik lebih tinggi. Di sini dia melakukan diferensiasi berulang. Jadi dia memperoleh turunan kedua dan turunan ketiga dan turunan yang selanjutnya. Berikut titik kritis. Titik kritis suatu fungsi f adalah titik di mana turunan pertama fxnx itu 0 atau tidak ada. Lalu ada laju perubahan. Turunan fungsi dapat digunakan untuk menentukan laju perubahan suatu fenomena. Berikut ada fungsi naik dan turun. Jika fxnx lebih dari 0 pada interval yang diberikan, maka f naik secara monoton pada interval tersebut. Sebaliknya, jika kurang dari 0, maka dia turun secara monoton. Pembahasan yang berikut ada aturan rantai. Di sini terbagi, yang pertama itu ada konsep zero. Dia ini turunan fungsi yang kompleks dihitung dengan memecahnya menjadi beberapa fungsi yang lebih sederhana dan kemudian menghitung turunan masing-masing fungsi tersebut. Contohnya itu fungsi fx sama dengan sin x kuadrat dapat dibagi 2 menjadi lebih sederhana, yaitu gx sama dengan sin x dan hx sama dengan x kuadrat.
dapat dihitung masing-masing fungsinya, yaitu gx sin x sama dengan cos x dan hx sin x sama dengan 2x. Selanjutnya itu kita gabungkan menjadi fx sin x sama dengan gx sin hx kali hx sin x sama dengan cos x kuadrat kali 2x. Ya, aturan yang berikut adalah teorema aturan rantai. Aturan rantai menyatakan bahwa jika suatu fungsi y bergantung pada u dan u bergantung pada x, maka laju perubahan y terhadap x dapat dihitung dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Contohnya itu menghitung fungsi turunan dari fungsi komposit y sama dengan 3x kurang 2 pangkat 5. Yang pertama ini kita menentukannya, u sama dengan 3x kurang 2, y sama dengan u pangkat 5. Menghitung turunan dy per du sama dengan 5u pangkat 4, du per dx sama dengan 3, maka dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx sama dengan 5u pangkat 4 kali 3, hasilnya itu 15 3x kurang 2 pangkat 4. Selanjutnya turunan berdasarkan aturan rantai. Jadi aturan rantai atau kaidah rantai ini memiliki rumus dy per dx sama dengan fx sin gx kali gx sin x. Contohnya itu dimiliki fungsi y sama dengan fgx sama dengan 3x tambah 2 pangkat 4. Langkah-langkahnya yang pertama mengidentifikasi fungsi luar dalam. Yang pertama itu fungsi luarnya itu fu sama dengan u pangkat 4, di mana u itu adalah gx sama dengan 3x tambah 2. Yang kedua menghitung turunan masing-masing. Yang pertama turunan fungsi luar itu fx sin u sama dengan 4u pangkat 3, lalu turunan fungsi dalamnya itu fx sin u sama dengan 3. Lalu digabungkan hasilnya menjadi dy per dx sama dengan fx sin gx kali gx sin x sama dengan 4 3x tambah 2 pangkat 3 kali 3, hasilnya 12 3x tambah 2. Ya teman-teman, berikut merupakan referensi yang saya pakai. Sekian dan terima kasih.